Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menciptakan langit tanpa pilar, bumi yang kokoh, dan makhluk-makhluk yang berjalan, sampai makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hari ini, kita masuk ke pembahasan tentang salah satu ciptaan Allah yang sejak awal penciptaannya sudah memenuhi alam semesta dengan ketaatan. Makhluk yang tidak pernah capek, tidak pernah protes, dan tidak pernah menolak perintah. Itulah para malaikat. Coba bayangkan, dari cahaya, Allah menciptakan makhluk yang tidak pernah membantah. Mereka tidak punya ambisi, tidak punya nafsu, tidak punya rasa malas. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tetapi tetap bekerja tanpa henti. Ada malaikat yang menjaga manusia, ada yang mencatat amal, ada yang membawa doa, ada yang mengatur angin, ada yang mengurus hujan, sampai menjalankan urusan besar di langit yang jumlahnya tidak terhitung. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mulai dulu dari awal penciptaannya. Rasulullah menjelaskan dengan tegas tentang asal mula malaikat. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor ke-2996. Cahaya yang dimaksud bukan cahaya matahari, bukan cahaya lampu, dan bukan cahaya api. Ini adalah cahaya yang Allah kehendaki. Cahaya yang bersifat metafisik, cahaya yang tidak tunduk pada hukum fisika yang kita kenal di dunia. Allah berfirman, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat memang diciptakan hanya untuk taat, bukan karena dipaksa, tetapi karena itulah fitrah mereka. Berbeda dengan manusia yang diberi pilihan, diberi ujian, dan diberi keinginan. Malaikat adalah gambaran dari ketaatan murni. Dan ketika kita bicara tentang malaikat, jumlah mereka tidak bisa dihitung. Rasulullah memberikan gambaran yang sangat kuat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3207 dan Muslim nomor ke-162. 70.000 setiap hari. Setiap hari yang terus berjalan tanpa henti, dan yang masuk hari ini tidak akan pernah masuk lagi besok. Artinya, jumlah malaikat sudah melewati batas angka yang bisa dibayangkan manusia. Sekarang kita coba hitung. Jika satu hari ke 70.000, satu tahun lebih dari 25 juta. 1000 tahun lebih dari 20 miliar. Dan itu baru malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur saja. Jumlah malaikat tidak bisa dihitung dengan matematika biasa. Rasulullah juga menggambarkan wujud malaikat terbesar yaitu Jibril. Aku melihat Jibril memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari nomor ke-3232. 600 sayap ini tentu bukan seperti sayap burung. Satu sayap saja bisa menutupi cakrawala. Ini menunjukkan bahwa malaikat bukan makhluk kecil atau lembut seperti gambaran kartun. Mereka makhluk agung, sangat kuat dan menggetarkan. Malaikat tidak hanya ada di langit, mereka memenuhi seluruh alam. Rasulullah bersabda, langit itu berderit, dan memang pantas berderit. Tidak ada tempat selebar 4 jari pun di langit, kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2312. Langit penuh, dipenuhi makhluk yang sujud. Tidak ada ruang kosong. Karena itulah, Allah sering menyebut malaikat bukan hanya sebagai makhluk, tapi juga sebagai pasukan, penjaga, saksi, dan pengatur urusan langit dan bumi. Sahabat Blesser, setelah kita memahami asal mula dan jumlah mereka, sekarang kita masuk ke pembahasan ilmiah. Bukan untuk menyamakan malaikat dengan energi, tapi untuk menunjukkan bahwa bahkan di alam fisik, Allah sudah menciptakan bentuk ciptaan yang tidak mengalami kelelahan. Maka sangat wajar kalau di alam metafisik, Allah menciptakan malaikat yang jauh lebih sempurna dalam ketundukan. Dalam fisika modern ada istilah pure energy state, atau keadaan energi murni. Beberapa penelitian membahas bagaimana foton, yaitu partikel cahaya, tidak pernah lelah, tidak menua, dan tidak mengalami degradasi energi meskipun melintasi jarak miliaran tahun cahaya. Salah satu penelitian yang sering disorot adalah karya Dr. John Kramer dari University of Washington pada tahun 2019. Beliau menjelaskan bahwa foton adalah partikel stabil tanpa massa yang ketika dilepaskan bisa bergerak tanpa kehilangan identitas energinya. Tentu saja, malaikat bukan foton, tapi ilmu pengetahuan memberi gambaran bahwa Allah sudah menunjukkan contoh ciptaan yang tidak mengalami kelelahan di dunia fisik. Dalam kajian kuantum, ada juga riset dari University of Copenhagen pada tahun 2020
yang dipimpin oleh Profesor Ulrich Anderson tentang Energy Without Entropy Increase. Riset ini menjelaskan kemungkinan adanya keadaan energi yang tidak mengalami entropi atau keakakan. Konsistensi malaikat itu seperti energi murni, stabil, tidak berubah, dan tidak rusak. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa henti. Allah berfirman, mereka bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Surah Al-Anbiya ayat ke-20. Ayat ini bukan kiasan. Ini penjelasan langsung tentang makhluk yang tidak mengenal lelah. Saat manusia tidur, malaikat tetap bekerja. Saat manusia berhenti salat, malaikat tetap sujud. Saat manusia sibuk mengejar dunia, malaikat tetap bertasbih. Saat manusia berubah-ubah, malaikat tetap lurus. Dan di antara malaikat, ada tugas yang skalanya bahkan manusia tidak bisa bayangkan. Seperti malaikat penyusun awan, malaikat penggerak angin, malaikat pencatat amalan yang tidak pernah salah, malaikat pembawa wahyu, malaikat pencabut nyawa, malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga rahim manusia, sampai malaikat yang membawa arsy. Semua ini menunjukkan betapa besarnya struktur dalam penciptaan malaikat. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan tentang peran para malaikat, agar kita memahami betapa luasnya dunia mereka. Malaikat Jibril adalah pemimpin mereka. Tugasnya bukan sekadar mengantarkan wahyu. Beliau adalah ruh suci yang membawa kehidupan rohani bagi para nabi. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan, angin, dan rezeki. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah salah, dan tidak pernah bingung. Malaikat Israfil memegang sangkakala, menunggu perintah Allah untuk meniupnya. Rasulullah menggambarkan bahwa Israfil sudah menundukkan kepalanya ke arah arsy, seolah-olah telinganya sudah menanti aba-aba. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor ke-8674. Ini menunjukkan betapa seriusnya tugas mereka. Ada pula malaikat Munkar dan Nakir yang akan mendatangi manusia di kubur. Malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga, dan jumlah malaikat yang datang setiap Arafah tidak terhitung. Rasulullah bersabda bahwa pada hari Arafah, Allah membanggakan hamba-Nya di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim nomor ke-1348. Malaikat hadir dalam jumlah besar, menyaksikan manusia berdoa dan memohon ampun di padang Arafah. Lalu ada malaikat yang berkeliling di bumi mencari majelis ilmu dan zikir. Setiap majelis dicatat dan disaksikan oleh malaikat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari majelis zikir. Hadis riwayat Bukhari nomor ke-6408. Bayangkan, setiap kalimat tasbih, setiap kalimat tahmid, setiap bacaan Al-Quran, setiap rintihan doa disaksikan oleh makhluk langit. Dan ada malaikat yang mencatat amal manusia. Allah menyebut mereka sebagai kiraman katibin. Mereka tidak pernah salah menulis, tidak pernah lupa, tidak pernah bias. Allah berfirman, dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia dan mencatat. Surah Al-Infitar ayat 10 dan ke-11. Dan jumlah malaikat penjaga manusia saja sudah sangat banyak. Setiap manusia dijaga siang dan malam, dari depan dan belakang. Rasulullah menyebut bahwa malaikat silih berganti shift pagi dan malam. Hadis riwayat Bukhari nomor ke-555. Ini menggambarkan tingkat pengawasan dan perlindungan yang detail. Sahabat Blazer, semakin kita memahami malaikat, semakin kita sadar bahwa mereka bukan sekadar makhluk spiritual yang jauh dari kehidupan kita. Mereka hadir di setiap sisi kehidupan manusia. Setiap kali seseorang membaca Al-Quran, malaikat mendekat. Setiap kali seseorang menyebut nama Allah, malaikat mendoakan. Setiap kali seseorang bersedekah, malaikat memohonkan ganti. Setiap kali seseorang tidur dalam keadaan suci, malaikat ikut mendoakan sepanjang malam. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, kecuali malaikat akan bermalam bersamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor ke-1051. Dan ketika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat berkata, amin. Dan untukmu seperti itu juga. Hadis riwayat Muslim nomor ke-2733. Malaikat bukan hanya saksi, tetapi partisipan. Mereka hadir dalam kehidupan setiap hamba Allah, bahkan ketika manusia sendirian. Dan pada hari kiamat, malaikat akan turun dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Allah berfirman, dan pada hari itu, langit terbelah dan para malaikat pun turun berbondong-bondong. Surah Al-Fajr ayat ke-22. Hari itu, manusia, jin, dan malaikat hadir bersama. Tetapi malaikat hadir dalam keadaan tunduk, penuh hormat, menanti perintah Allah. Mereka ada sejak awal penciptaan.
dan akan tetap ada hingga akhir perjalanan semesta. Sahabat Blazer, kita baru melihat secuil dari dunia malaikat, sesuatu yang menjadi puncak keagungan alam semesta. Masih ada yang jauh lebih dahsyat. Nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.